Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca dan sekaligus menampilkan data yang ada di dalam sebuah dokumen. Untuk dapat membaca dan sekaligus menampilkan data dari sebuah dokumen, kita dapat menggunakan fungsi find, di mana nanti cara penulisannya ada dua. Untuk yang pertama, penulisan find tanpa menggunakan parameter apapun di dalam kurungnya. Sedangkan penulisan find yang kedua, di dalam kurungnya kita tambahkan parameter field dan value. Untuk penulisan find yang pertama, yaitu penulisan find yang tanpa menggunakan parameter, itu dapat kita fungsikan untuk membaca dan sekaligus menampilkan seluruh dokumen yang ada dalam sebuah collection. Sedangkan untuk penulisan find dengan menggunakan parameter, itu dapat kita fungsikan untuk membaca dan sekaligus menampilkan dokumen yang ada di dalam sebuah collection berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian dalam penggunaan fungsi find ini, kita juga dapat menggabungkannya dengan beberapa fungsi yang lain, seperti fungsi count, limit, skip, dan fungsi sort. Untuk fungsi count, ini dapat kita gunakan untuk menampilkan berapa jumlah dokumen yang ada di dalam sebuah collection. Kemudian untuk fungsi limit, ini dapat kita gunakan jika kita ingin membatasi jumlah dokumen yang akan kita tampilkan. Kalau fungsi skip, ini dapat kita gunakan untuk melewati atau mengabaikan tampilan dari beberapa dokumen. Sedangkan untuk fungsi sort, ini dapat kita gunakan untuk mengurutkan dokumen baik secara ascending maupun descending. Baik, sekarang coba kita praktekkan penggunaan fungsi find ini di dalam dokumen yang telah kita buat pada video sebelumnya. Di mana pada video sebelumnya, yaitu video yang membahas tentang create dokumen, kita telah membuat sebuah database dengan nama family. Kemudian di dalam database family itu kita membuat sebuah collection dengan nama biodata, dan di dalam collection biodata kita telah menambahkan 5 buah dokumen seperti ini. Jadi bagi yang belum melihat video create dokumen, silakan dilihat dulu videonya, pahami materinya, kemudian buat database, collection, dan kelima buah dokumen ini. Baru setelah itu balik lagi ke video ini. Baik, sekarang silakan diaktifkan MongoDB-nya. Oke, sudah siap. Sebelum kita mulai mempraktekkan perintah find, coba kita cek dulu database family yang pernah kita buat sebelumnya, apakah masih ada di dalam daftar database MongoDB. Kita tulis perintah show dbs. Oke, masih ada. Kemudian kita aktifkan database family-nya. Kita tulis use family. Oke, sudah aktif. Kemudian berikutnya coba kita cek collection-nya. Apakah collection biodata juga masih ada di dalam database family. Kita tulis perintahnya show collection. Oke, masih ada. Tadi sudah siap semuanya. Sekarang mari kita coba penggunaan fungsi find untuk menampilkan seluruh dokumen yang ada di dalam collection biodata. Kita tulis perintahnya db.biodata.find. Seperti ini nulisnya. Oke, berhasil. Seluruh dokumen yang ada di dalam collection biodata telah ditemukan dan sekaligus ditampilkan di dalam layar. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau kita ingin menampilkan dokumen berdasarkan kriteria tertentu? Misalkan kita ingin menampilkan sebuah dokumen dengan nama Kiki. Gimana perintahnya? Berarti perintahnya kita tulis db.biodata.find, kemudian tambahkan kurung awal di dalamnya. Nah, di dalam kurung awal inilah kita tulis kriteria dokumen yang akan kita tampilkan. Kalau kita ingin menampilkan sebuah dokumen dengan nama Kiki, maka kita tulis feed name nama, kemudian titik 2, kemudian tulis Kiki di dalam tanda petik. Oke, kita enter. Nah, secara otomatis dokumen yang ditampilkan hanya dokumen yang memiliki nama Kiki. Oke, seperti itu caranya. Nah, sekarang
Coba bagaimana perintahnya kalau kita ingin menampilkan dokumen berdasarkan umurnya. Misalkan kita hanya ingin menampilkan dokumen yang umurnya 10 tahun. Berarti perintahnya kita tulis db.biodata.find. Kemudian kita masukkan fit name umur sebagai acuan kriterianya. Kemudian value-nya kita masukkan 10. Oke, enter. Nah, berhasil. Jadi hanya dokumen yang memiliki umur 10 tahun yang ditampilkan di dalam layar. Baik, sekarang coba kita praktekkan bagaimana cara penggunaan perintah find yang digabung dengan fungsi yang lainnya. Yang pertama, coba kita gabungkan fungsi find dengan fungsi count. Ingat tadi, fungsi count ini digunakan untuk menampilkan jumlah dokumen. Cara ngodingnya, kita tulis perintah db.biodata.find, kemudian kita tambahkan .count. Oke, seperti ini cara nulisnya. Kita enter, muncul angka 5. Angka 5 ini adalah jumlah dokumen yang ada di dalam collection biodata. Coba kita tampilkan ulang dokumen yang ada di dalam collection biodata. Kita tulis db.biodata.find. Jadi benar, ada 5 buah dokumen yang ada di dalam collection biodata. Kemudian berikutnya, coba kita gabungkan fungsi find dengan fungsi limit. Fungsi limit ini gunanya adalah untuk membatasi tampilan dokumen. Misalkan, dari kelima buah dokumen ini, kita hanya ingin menampilkan 2 dokumen saja, yaitu dokumen dengan ID 1 dan dokumen dengan ID 2. Gimana caranya? Caranya kita tulis db.biodata.find, kemudian kita tambahkan .limit. Nah, di dalam kurung yang limit inilah kita tambahkan value dari jumlah dokumen yang ingin kita tampilkan. Karena kita hanya ingin menampilkan 2 dokumen saja, berarti di dalam kurung yang limit ini kita tulis angka 2. Oke, enter. Nah, berhasil. Yang ditampilkan hanya 2 buah dokumen. Baik, berikutnya coba kita gabungkan penggunaan fungsi find dengan fungsi skip. Ingat tadi, fungsi skip ini gunanya adalah untuk melewati atau mengabaikan tampilan dari beberapa dokumen. Jadi misalnya, dari kelima buah dokumen yang ada di dalam collection biodata ini, kita hanya ingin menampilkan dokumen yang ID-nya 3, 4, dan 5. Sementara dokumen dengan ID 1 dan ID 2 kita abaikan. Artinya tidak kita tampilkan di dalam layar. Gimana caranya? Caranya kita tulis db.biodata.find, kemudian kita tambahkan .skip. Oke, seperti ini. Nah, di dalam kurungnya skip ini kita tulis berapa jumlah dokumen yang tidak ingin kita tampilkan. Kalau kita tidak ingin menampilkan ID 1 dan 2, berarti ada 2 dokumen yang kita skip, maka di dalam kurungnya skip ini kita tulis angka 2. Artinya ada 2 dokumen yang tidak ditampilkan. Oke, kita enter. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dokumen ke-1 dan dokumen kedua tidak ditampilkan. Kemudian berikutnya, coba kita gabungkan penggunaan fungsi find ini dengan fungsi sort. Fungsi sort ini gunanya adalah untuk mengurutkan dokumen. Nah, di dalam penggunaan fungsi sort ini, kita bisa menentukan model pengurutannya, apakah menggunakan model ascending atau menggunakan descending. Baik, sebagai contoh, misalkan dari data yang ada di dalam collection biodata ini akan kita urutkan berdasarkan umurnya. Yang pertama, coba kita pakai dulu cara ascending. Berarti kita tulis db.biodata.find, kemudian kita tambahkan .sort. Nah, jangan lupa di dalam kurungnya fungsi sort ini kita tambahkan kurung perawal untuk memasukkan kriteria pengurutannya. Karena kita ingin mengurutkan dokumen berdasarkan umurnya, berarti kriteria yang harus kita tulis adalah umur. Kemudian setelah itu tambahkan titik 2, dan setelah titik 2 tentukan jenis pengurutannya, apakah ascending atau descending.
Untuk ascending, value-nya adalah 1. Sedangkan untuk descending, value-nya adalah -1. Seperti itu ketentuannya di dalam MongoDB. Nah sekarang, karena kita ingin mengurutkan secara ascending, berarti value-nya kita tulis 1. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan value umurnya. Sekarang berurutan mulai dari umur yang paling muda sampai dengan umur yang paling tua. Oke, ini kalau ascending. Sekarang kita coba yang descending. Cara ngodingnya berarti kita tulis db.biodata.find kemudian .sort, kriterianya kita tulis umur, kemudian jenis pengurutannya kita buat descending, berarti kita tulis -1, kita enter. Nah, berhasil. Coba perhatikan value dari umur. Sekarang tampilannya dari umur yang paling tua diurut terus sampai ke umur yang paling muda. Baik, seperti itu cara untuk membaca dan sekaligus menampilkan dokumen dari sebuah collection. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.